Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG Kementerian Agama tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi tips ya buat Bapak Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi uji pengetahuan atau UP-PPG Kemenak tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 Mei 2025. Nah, Bapak Ibu, selain, menganalisis, membedah kisi-kisi, kemudian berlatih, soal-soal, kemudian membahasnya, penting juga buat Bapak Ibu untuk, mengetahui ya, tips ataupun triks mudah dan praktis di dalam mengerjakan soal-soal PCK. Karena, soal PCK ini jumlahnya cukup lumayan banyak Bapak Ibu, 50 soal ya, 50 soal dan harus dikerjakan dan harus selesai dalam waktu, 120 menit ya, 120 menit atau 2 jam, itu pun plus dengan, 10 soal SJT gitu ya. Jadi 60 soal harus selesai dalam waktu 2 jam. Nah, PCK ini kan porsinya paling banyak Bapak Ibu ya, 90% lah gitu ya, karena dari 60, 50-nya itu adalah soal-soal PCK atau soal pedagogical content knowledge. Nah, seperti apa tips mudah dan praktisnya Bapak Ibu? Mari kita sama-sama, simak videonya Bapak Ibu sampai selesai. Nah, yang pertama Bapak Ibu, mesti paham dulu ya, kita mesti memahami dulu apa itu PCK, ya. Kita sering, apa namanya, menyebut PCK, khawatir gitu ya, atau barangkali belum paham PCK itu apa. Nah, PCK itu adalah salah satu jenis tes yang nanti akan digunakan di dalam, UP ya, PPG Kemenak tahun ini. Nah, PCK itu adalah kepanjangan dari Pedagogical Content Knowledge, Bapak Ibu ya. Nah, apa itu Pedagogical Content Knowledge? Jadi, tes PCK ini menggabungkan pengetahuan materi Bapak Ibu, nah konten ini ya, konten ini adalah materi materi ya, dan strategi mengajar, pedagogik. Nah, strategi mengajar. Jadi gabungan dari, apa namanya, pengetahuan materi dan strategi mengajar. Nah, sebagai contoh di sini, tidak cukup tahu bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor, tetapi juga tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada siswa SD atau SMP atau SMA misalnya, dengan cara yang mudah dipahami. Jadi lebih kepada, cara bagaimana untuk menyampaikan materi tersebut. Jadi materinya tetap apa namanya, disebut Bapak Ibu ya. Misalkan kalau materi PAI misalnya, tentang, sholat gitu ya, atau tentang kalau berbicara fikih tentang sholat, tentang, tata cara bersuci dan sebagainya. Jadi materinya, kontennya tetap ada, tetapi penekanannya lebih kepada pedagogik atau cara, ataupun strategi ya, atau metode, ataupun pendekatan dan lain sebagainya. Nah itu. Itu di PCK ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya selain, memahami apa itu PCK Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah ini ada karakteristik soal PCK ataupun ciri soal PCK. Nah, jadi soal PCK itu yang pertama cirinya adalah kontekstual dan berbasis kelas gitu Bapak Ibu ya. Biasanya lebih, apa namanya, menyuguhkan kasus-kasus yang terjadi saat ini, yang biasa Bapak Ibu temui dalam kegiatan belajar mengajar gitu Bapak Ibu ya. Jadi kontekstual dan juga berbasis kelas. Lalu mengandung skenario guru dan juga siswa. Jadi ya ada skenarionya biasanya di apa, di soalnya itu. Lalu butuh pemahaman materi dan juga strategi. Nah, ini 2 hal ini Bapak Ibu, di PCK ini, kita mesti memahami materinya paham, kemudian strateginya juga paham. Karena ketika kita akan menentukan strategi ataupun metode metode, ini kan mesti juga, disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk contoh soal nih misalnya ya, seorang guru mengajar operasi bilangan pecahan, misal nih Bapak Ibu ya. Nah, siswa sering salah saat menyamakan penyebut. Nah, strategi manakah yang paling tepat digunakan? Nah, begini kira-kira, apa namanya, contoh soal PCK. Dan tentu Bapak Ibu juga sudah punya gambaran. Nah, kalau untuk contoh soal ya Bapak Ibu, sudah banyak melihat mungkin
ataupun menyimak di video-video YouTube ataupun di web-web, lainnya begitu ya, terkait dengan contoh soal dan juga pembahasan, soal-soal PCK. Nah ini adalah, 3 cirinya seperti ini Bapak Ibu ya, ciri soal PCK. Kemudian selanjutnya, nah ini tantangan umum, pada soal PCK. Nah biasanya soal PCK itu soalnya panjang karena apa namanya, memunculkan ataupun mendeskripsikan, kasus ya Bapak Ibu, karena berbentuk studi kasus. Nah ini, kalau studi kasus itu biasanya kan tidak dituliskan satu atau 2 baris, bisa lebih dari itu, 3 baris, 4 baris gitu ya. Jadi soalnya panjang-panjang kalau PCK. Nah, kemudian opsi jawabannya ini biasanya mirip-mirip ya. Semuanya berbicara strategi, semuanya berbicara cara, tetapi ya itu tadi kembali ke, apa namanya, cara kita untuk menerapkan strategi ataupun, metode mana yang paling tepat gitu, Bapak. Jadi mirip-mirip nih ini ya, opsi jawabannya. Sehingga, nah, butuh pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan. Jadi tidak untuk dihafal nih, untuk, di soal PCK ini, kita tidak hanya cukup menghafal, tapi harus benar-benar paham Bapak Ibu. Karena yang ditanya ini bukan pengertian ya, misalkan ditanya, PCK itu apa gitu kan, nah jadi bukan ditanya soal itu, yang ditanya apa, yang diminta itu bukan menjelaskan materinya, tetapi menjelaskan caranya ataupun strateginya seperti apa nih, metodenya seperti apa. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, soal meminta respon guru terhadap siswa yang belum paham konsep. Jadi bukan hanya definisi konsepnya, gitu. Jadi, kita sebagai guru nih, di soal itu Bapak Ibu diminta untuk merespon, kasus ataupun situasi yang tergambar di soal tersebut, gitu ya. Jadi bukan soal definisi ataupun pengertian ataupun macam-macamnya, tetapi lebih kepada cara bagaimana untuk, apa namanya, untuk memahamkan siswa gitu ya, terhadap, materi tersebut, kira-kira seperti itu. Nah ini tantangan umumnya Bapak Ibu ya. Jadi soalnya panjang dan juga berbentuk studi kasus, lalu opsi jawabannya juga mirip-mirip ya. Nah, kemudian butuh pemahaman mendalam, jadi bukan sekedar hafalan gitu Bapak Ibu. Nah, makanya ketika Bapak Ibu, melihat video-video, di YouTube misalnya yang membahas atau mencontohkan soal-soal, Bapak Ibu jangan fokus ke jawabannya gitu ya. Jangan fokus ke jawabannya tetapi alasan kenapa jawaban itu yang tepat gitu. Kenapa jawaban itu yang dipilih. Nah itu, jadi alasan itu yang mesti Bapak Ibu pahami. Karena nanti kan konteks soalnya berbeda dengan yang dicontohkan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham, maka diberikan soal dengan jenis apapun insya Allah bisa gitu Bapak Ibu ya. Nah baik kita lanjut, ke tips praktis pertama. Nah ini tips pertama Bapak Ibu ya. Tips yang pertamanya apa? Baca skenario secara menyeluruh. Nah, Bapak Ibu, mesti membaca dulu ya, skenario yang ada pada soal tersebut. Jadi jangan langsung ke jawaban. Karena tadi soal PCK ini kan soal studi kasus Bapak Ibu ya. Jadi harus tahu dulu untuk kasusnya. Jadi fokus kepada konteks, siapa, kemudian kelas berapa, materinya apa, dan seterusnya. Pendekatan yang dimintakan biasanya pendekatan nih, strategi. Nah itu, jadi mesti dipahami dulu konteksnya seperti apa. Nah, sebagai contoh misalnya, skenarionya nih begini, menyebut siswa kelas 2 SD. Ini masalahnya nih, kesulitan memahami konsep waktu maksudnya, baik itu pagi, siang maupun malam. Nah, maka pendekatannya itu harus konkret dan visual gitu ya. Jadi bukan yang abstrak. Nah, jadi ketika kita sudah memahami konteks soal gitu ya, Bapak Ibu, materinya apa, kelas berapa, siapa dan seterusnya, maka akan memudahkan kita di dalam menentukan opsi jawaban yang benarnya gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke tips yang kedua. Nah ini, tips yang keduanya adalah gunakan pendekatan ilmiah. Nah, seperti apa maksudnya? Pilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan konteks yang ada pada skenario soal, ya, sesuai konteks gitu Bapak Ibu. Jadi soal PCK itu sering menuntut kita tidak hanya tahu metode, tetapi kapan dan mengapa metode itu, strategi itu atau pendekatan itu digunakan begitu. Nah, beberapa pendekatan Bapak Ibu ya, sesuai dengan indikator yang ada pada, kisi-kisi UP ya, atau uji pengetahuan. Nih di antaranya ini.
Jadi kalau Bapak Ibu mengecek satu persatu tuh, di bagian indikator khususnya, karena indikator itu, satu indikator kan satu soal. Dicek dari indikator 1 sampai indikator 50, itu pasti ada, baik pelajaran pelajaran apapun nih Bapak Ibu ya, bidang studi apapun yang pokoknya yang di bawah Kemenak aja ya, bukan hanya PAI, ini pasti ada pendekatan-pendekatan yang, saya contohkan ini, ada PBL-nya gitu ya, problem based learning, ada PJBL, project based learning, kemudian ada DL. DL itu apa? Deep learning, ada DBL, diferensiasi based learning, ada bimbingan konseling, ada ABK dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada adaptif, ada istilah adaptif, ada apa tuh, ada gotong royong, ada kolaborasi, lalu ada apa lagi tuh Bapak Ibu ya, akomodatif dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah itu yang mesti Bapak Ibu, apa namanya, dipahami gitu ya. Bahkan bila perlu, Bapak Ibu cari dari berbagai referensi, ciri ataupun kata kunci dari kata-kata itu. Misalkan di sini ada PBL, kata kuncinya apa? PJBL, DL, DBL, bimbingan konseling. Jadi mesti tahu kata kuncinya, sehingga ketika misalnya di soal mengarah ke sana, ada kata kunci itu berarti kita cari opsi jawaban yang juga, memiliki kata kunci yang sama gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat nih lanjutan dari tips yang kedua ini. Nah, ini ada tips tambahannya untuk yang kedua, terkait dengan pendekatan ya. Nah, setiap kali soal menyebut nih, misalnya begini Bapak Ibu, siswa menghadapi masalah kehidupan nyata. Jadi, pokoknya nyinggung-nyinggung soal ini nih, di soal ya, ada masalah kehidupan nyata, maka itu arahnya ke sini, ke PBL, problem based learning, atau pendekatan, pembelajaran berbasis masalah, gitu ya. Berbicara solusi biasanya, berbicara masalah di kelas atau di lingkungan sehari-hari dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya, atau kehidupan nyata lah, itu, biasanya identiknya gitu ya dengan PBL atau problem based learning. Selanjutnya, nah, ketika soal menyebut siswa membuat produk nyata. Nah, membuat Bapak Ibu ya, di sini ada kata kerja membuat. Nah, itu identik dengan PJBL ya. Jadi arahnya ke PJBL itu atau project based learning. Jadi walaupun di apa namanya, di soal itu tidak disebut PBL, PJBL ataupun yang lainnya, nah berarti yang mesti Bapak Ibu pahami ininya nih, kata-kata ininya, kata-kata kuncinya gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau PJBL itu biasanya ya ada kata-kata proyek, ada kata-kata membuat, kemudian merangkai, apa tuh, yang kemudian ada hasil karya lah kira-kira ya, membuat karya dan seterusnya, itu PJBL. Nah kemudian jika soal menyebut, siswa diminta berpikir mendalam, nah dan reflektif, nah ya, berpikir mendalam, kemudian reflektif, apalagi tuh yang mengarah ke sana ya. Nah itu identiknya dengan DL. DL itu adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Itu. Nah, selanjutnya ketika soal menyebut kelas heterogen secara kemampuan atau secara latar belakang. Heterogen itu macam-macam Bapak Ibu ya, atau berbeda-beda gitu. Berbeda kemampuan, berbeda latar belakang, berbeda apa, misalnya latar belakang sosialnya, ekonominya dan lain sebagainya. Nah, maka itu identik dengan DBL. Diferensiasi based learning gitu ya Bapak Ibu ya. Pendekatan diferensiasi. Jadi berbasis perbedaan individu ini Bapak Ibu ya. Kalau bahasa lainnya selain DBL. Jadi perbedaan individu. Nah, maka opsinya, nah opsi jawaban yang sesuai dengan DBL itu biasanya pendekatannya lebih kepada menawarkan opsi. Jadi ada beberapa opsi, baik itu metode ataupun materi ataupun yang lain-lainnya. Dan biasanya kalau di soal sudah menyebut ke sini, ke perbedaan ini, maka cari jawaban yang lebih akomodatif gitu Bapak Ibu. Ya, ataupun apa? Merangkul semua. Jadi tidak menyamaratakan ya, tidak menyamaratakan semua peserta didik begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ketika soal menyebut ada kendala emosional ataupun perilaku gitu ya. Misalnya apa? Kurang semangat, kurang motivasi, kurang minat gitu ya, loyo dan lain sebagainya. Nah, itu pendekatannya identik dengan pendekatan konseling atau layanan khusus begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini diantaranya beberapa ciri ya, ciri-ciri soal yang kemudian mengarah ke salah satu pendekatan ya, begitu PPL misalnya atau PJBL, DL, DBL, kemudian ada konseling dan sebagainya.
ya Bapak Ibu. Jadi ini yang mesti dipahaminya. Jadi, ketika memang ini sudah paham, kita sudah benar-benar paham ciri dari PBL, kata kuncinya apa saja gitu ya, kemudian PJBL juga sama, kata kuncinya apa saja, DL juga sama, maka ini akan memudahkan Bapak Ibu di dalam, menentukan opsi jawaban yang benar ataupun yang sesuai begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiganya adalah kenali profil siswa. Nah, eee, Bapak Ibu mesti ini, apa namanya, menyesuaikan strategi dengan karakter siswa ya. Sebetulnya di awal juga sudah kalau di awal, strateginya menyesuaikan materi Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini, tips yang ketiga ini, kita mesti mengenali profil siswa, mengenali ataupun memahami karakter siswa ataupun peserta didik. Sehingga, itu akan berpengaruh gitu ya di dalam menentukan strategi ataupun pendekatan. Jadi mesti dipahami, dikenali nih profil siswa yang ada pada konteks soal. Misalnya begini, jika soal menyebut begini, siswa mengalami hambatan belajar membaca. Ya, maka gunakan pendekatan diferensiasi ya, diferensiasi atau strategi khusus seperti media bergambar ataupun multisensori. Kalau ini lebih dicontohkan ke medianya Bapak Ibu ya, ke medianya. Tapi, jarang ya, hingga ke media itu, biasanya sih kalau melihat konteks indikator begitu ya, lebih ke penekatannya lebih ke pendekatan saja, lebih ke strategi saja, lebih kepada metode saja begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tips yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini adalah fokus pada tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, mesti dicek tujuan nih ya, tujuan di soalnya itu apa? Apakah menghafal, memahami, menganalisis, atau mencipta ya, sesuai dengan level kognitifnya gitu ya. Menghafal, memahami, menganalisis, mencipta. Ini juga mesti mesti dipahami. Bahkan Bapak Ibu mesti memahami beberapa kata kerja yang sejalan dengan ini. Eee, C mulainya kan dari C3 Bapak Ibu ya, C3 sampai C6 tuh, level kognitif pada soal-soal UP nanti. Nah, ini sebagai contoh, jika tujuan pembelajaran adalah siswa dapat membuat model rantai makanan, membuat, kata kerjanya membuat. Membuat itu berarti C6 Bapak Ibu ke sini nih, mencipta ya. Maka pembelajarannya itu harus kreatif, ya karena membuat itu kan harus kreatif. Kalau menulis, kalau itu kan biasa saja kalau menulis Bapak Ibu ya, tidak membutuhkan kreativitas yang tinggi. Kalau membuat, ya kalau di soal ini, disinggung soal ini, membuat dan sebagainya, nah maka ini kan apa namanya, relevannya dengan ini, mencipta. Harus kreatif misalnya. Nah, maka pendekatannya ya PJBL gitu ya, Project Based Learning. Jadi bukan ceramah gitu Bapak Ibu. Nah, maka mesti diperhatikan nih metode-metode di opsi ya Bapak Ibu, mesti diperhatikan. Kalau di soalnya ini tujuan pembelajaran misalkan supaya siswa bisa membuat model rantai makanan. Nah, maka hindari nih kayak ceramah gitu ya. Ini metode-metode yang konvensional, yang tradisional, yang tidak cocok dengan C6 Bapak Ibu ya. Nggak masuk ke C6 nih metode ini. Apalagi ke pendekatan PJBL. Baik, kita lanjut ke tips yang kelima. Nah, tips yang kelima adalah uji pilihan jawaban. Nah, di dalam menentukan opsi jawaban Bapak Ibu bisa menggunakan, teknik eliminasi ya, teknik eliminasi atau menghapus, mencoret jawaban yang sekiranya sudah nampak, sudah jelas-jelas tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan konteks ya. Eliminasikan jawaban yang tidak sesuai konteks. Contohnya, pilihan jawaban menyebut mengulang materi tanpa variasi. Nah, misalnya terus ada opsi begini, memberikan simulasi interaktif. Nah, tentu pilih yang lebih mengarah ke aktivitas bermakna. Nah, aktivitas bermakna itu kayak ya ini, yang lebih apa, yang lebih kreatif Bapak Ibu ya, yang lebih meningkatkan siswa menjadi aktif. Jadi memberikan simulasi interaktif. Sementara kalau ini mengulang materi tanpa variasi. Nah ini, ketika sudah ada kata tanpa di opsi ya Bapak Ibu, ada tanpa kemudian, apa namanya, menggunakan metode yang sama gitu ya untuk semua peserta didik. Nah itu kan sudah apa namanya, menganggap semua peserta didik kan sama dan itu mesti dihindari tuh jawaban-jawaban semacam itu. Ada kata tanpa, kemudian,
tidak berbasis teknologi Bapak Ibu ya. Oh ya, satu ada yang kelewat tuh, ada pendekatan TPACK Bapak Ibu ya, satu lagi tuh, berbasis teknologi tuh ya. Nah itu mesti diprioritaskan kalau di opsi jawabannya itu, menggunakan pendekatan-pendekatan teknologi. Ya biasanya, tapi tetap, mengacu pada konteks soal. Nah baik selanjutnya, nah yang keenam Bapak Ibu, tips yang keenam adalah latihan soal PCK. Nah latihan soal soal kontekstual dan studi kasus. Nah mesti memperbanyak latihan Bapak Ibu ya. Misalkan, contoh kegiatannya diskusi dengan, rekan yang lain, rekan guru yang lain yang juga, sama-sama peserta PPG. Jadi supaya saling begitu Bapak Ibu ya, atau dengan guru yang lain juga bisa diskusi gitu ya, soal apa namanya, ya membahas soal-soal, didiskusikan termasuk kisi-kisinya juga dibahas, didiskusikan, dibedah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian analisis kisi-kisi dan contoh-contoh soal. Nah, Bapak Ibu, bisa juga, membedah kisi-kisi, kemudian mempelajari soal-soal contoh-contoh soal, baik yang ada di video-video YouTube Bapak Ibu, ya atau misalkan di web-web yang lainnya. Nah, untuk di contoh-contoh soal, pembahasan kisi-kisi, indikatornya juga, Bapak Ibu bisa, bisa ngecek video-video saya sebelumnya ya, itu sudah, cukup lengkap lah untuk untuk latihan latihan pembahasan, indikator dan juga contoh soal-soalnya. Ya walaupun beberapa mapel atau bidang studi mungkin tidak ada contoh soalnya, tetapi secara konteks Bapak Ibu ya, secara konteks, bagi mapel lain yang memang tidak ada contoh soalnya di video-video YouTube misalnya, Bapak Ibu bisa juga menyimak video di mapel yang lain. Karena pada dasarnya untuk pendekatan, untuk konteks soalnya sebetulnya sama. Yang membedakan nanti hanya di materi ya, materi dan jenjangnya saja gitu ya. Jenjang, kelas ataupun jenjang pendidikannya begitu. Nah kemudian yang berikutnya juga gunakan teknik, reasoning aloud ya. Apa itu? Menjelaskan alasan saat memilih jawaban. Nah ini Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu menonton video-video YouTube ya atau berlatih lah, upayakan jangan fokus ke jawabannya gitu ya, jangan fokus ke jawab, "Oh berarti jawabannya begini," gitu ya. Tapi fokusnya ke alasan, alasan kenapa jawaban itu dipilih, kenapa jawaban itu benar, kenapa jawaban itu tepat gitu Bapak Ibu. Nah jadi fokusnya ke alasan. Bahkan Bapak Ibu mesti tahu juga kenapa opsi yang lain dianggap salah. Jadi mesti ada alasannya juga gitu ya. Nah maka, mungkin, saya sih merekomendasikan ya, merekomendasikan, untuk menyimak contoh-contoh pembahasan di video-video yang sudah saya share Bapak Ibu ya di YouTube. Ya mudah-mudahan sih cocok gitu ya penjelasan-penjelasannya. Nah selanjutnya, sebagai kesimpulan Bapak Ibu ya, tipsnya cukup 6 saja ya. Ini kesimpulannya, kunci dalam menjawab soal PCK. Kuncinya yang pertama membaca skenario dengan teliti ya. Dan membacanya mesti cepat juga Bapak Ibu ya, cepat tapi benar-benar fokus. Membaca skenario dengan teliti, kemudian memahami karakteristik siswa, sesuai dengan konteks soal, lalu, sesuaikan strategi dengan tujuan Bapak Ibu ya, strategi disesuaikan dengan tujuan, lalu pilih pendekatan pembelajaran yang sesuai juga, selanjutnya latihan dan diskusi soal yang kontekstual, karena, mesti Bapak Ibu ketahui bahwa PCK itu ya, pedagogical content knowledge itu bukan hanya tentang apa yang diajarkan, tetapi bagaimana cara Bapak Ibu ya, bagaimana cara terbaik untuk menyampaikannya kepada siswa sesuai dengan kondisi mereka gitu ya. Jadi bukan hanya apa yang diajarkan tetapi lebih kepada cara gitu ya, lebih kepada metode, lebih kepada strategi, pendekatan dan lain-lainnya lah kira-kira ya. Itu, PCK, soal-soal, jenis PCK. Jadi lebih kepada cara, gitu Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu, tips mudah dan praktis di dalam mengerjakan soal-soal PCK Pedagogical Content Knowledge ya pada uji pengetahuan UP PPG Kemenak tahun 2025. Mudah-mudahan, tips dan triks ini ya, tips mudah dan praktis ini, benar-benar bisa membantu Bapak Ibu di dalam mengerjakan soal-soal UP nanti ya Bapak Ibu, semoga diberikan kelancaran dalam pelaksanaannya dan tentu mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan dan insya Allah yakin lulus PPG tahun 2025 ini.
Jika ada hal-hal yang mesti didiskusikan, ada koreksi Bapak Ibu ya, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Dan jika berkenan, mohon juga untuk di-share Bapak Ibu ya videonya ke rekan guru yang lain yang juga sedang mempersiapkan, UP PPG Kemenak di tahun 2025 ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak, yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.